Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sungguh sangat baik penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Dan yakinlah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Baik dalam setiap karya dan kebaikan yang Ia sediakan bagi hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut awam, orang Kristen yang lama dibaptis itu lebih tahu dan lebih paham daripada orang Kristen yang baru dibaptis dan baru memahami tentang Allah. Dan kadangkala stigma yang seperti itu membuat orang-orang bisa saja memandang orang ini tidak berpengetahuan dan kurang paham tentang Allah. Tetapi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbeda ketika kita benar-benar memahami bahwa kasih karunia Allah itu tidak hanya berlaku bagi orang Kristen yang sudah lama dibaptis, tetapi juga untuk orang-orang yang baru saja dibaptis dan sudah merasakan betul akan pertolongan daripada Tuhan. Hal ini terjadi serupa ketika kita membaca Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Bagaimana Rut di sini adalah orang Moab yang baru saja tinggal bersama-sama di kehidupan orang Israel. Tetapi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, hal ini dirasakan Rut ketika ia baru saja memahami dan mengerti bagaimana kuasa Allah itu melingkupi orang-orang saleh. Dan hal ini bukan berarti bahwa dirinya yang terlebih dahulu merasakan, tetapi karena memang kuasa Allah inilah yang mengalir untuk kehidupan. Jika kita melihat kilas balik dari kehidupan Rut, bagaimana ia harus kehilangan orang yang ia kasihi, suaminya, dan juga ia harus merasakan kepedihan dan penderitaan sebagai janda yang dianggap kaum rendah pada saat itu. Begitu sangat sulit keberhidupan yang dijalani dalam kehidupannya. Tapi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah tanda bahwa Allah mengasihi setiap orang. Terkhususnya Rut, bagaimana Rut pada saat ini dihadirkan seorang pria yang bernama Boas. Boas inilah yang menjadi perantara Allah untuk mengasihi Rut. Dalam artian, dalam apapun keberadaan Rut, Boas mengajarkan dan juga memberi kepadanya belas kasihan. Tentang arti sebuah kasih yang harusnya diberikan kepada sesama. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dan kita petik melalui nas kita bersama pada hari ini? Bapak Ibu, kasih Allah itu tidak pernah terbatas kepada siapapun. Mau dia dibaptis sejak lahir maupun orang baru saja menemukan Allah dan ia mau diberi untuk dibaptis sampai kepada masa tuanya. Kasih Allah ini benar-benar nyata terbukti bagi setiap orang yang benar-benar mencari Allah. Dengan ketulusan dan hati yang diberikan Rut mendapatkan imbalan yang setimpal dari kasih Allah itu melalui Boas, di mana ia mendapatkan Boas dan ia dikasihi oleh Boas. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, ketika kita mengetahui hal tersebut, bahwa Allah tidak memberi siapapun, dalam artian tidak membatasi siapapun untuk menerima kasih-Nya, kita harusnya mensyukuri bahwa pada hari ini kita juga menerima hal yang sama. Kita bukan orang Israel yang terpilih, tetapi Allah mengasihi kita semua untuk tetap menjalani segala aktivitas kita. Tuhan memberi kasih kepada setiap keluarga, setiap keberhidupan suami, istri, anak-anak salah satunya, bahkan kepada orang-orang sekitar kita, ruang lingkup pekerjaan kita, bahkan di dalam gereja. Kita hidup dalam kasih penyertaan Tuhan yang baik. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama meyakini dan mengimani akan kuasa Allah ini, bahwa keselamatan yang Ia telah beri, terkhususnya itu adalah sebuah anugerah yang paling utama. Harus kita syukuri selalu dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu penderitaan dan kesulitan itu, adalah sebuah hasil dan perbuatan yang kita lakukan dari hukuman setimpal dari dosa kita. Tetapi hal ini semua harus kita anggapkan sebagai sebuah bukti penyertaan Allah, bahwa ketika dalam pergumulan dan tantangan hidup, Allah tetap hadir dan tetap menyertai kita. Memberikan orang-orang terkasih kita untuk selalu menyertai hidup kita, untuk selalu berpegangan tangan,
dalam setiap keadaan dan kondisi yang kita jalani dan kita hadapi. Maka oleh karena itu, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Allah, tetaplah melakukan segala perbuatan baik. Bahwa setiap hal yang kita kerjakan dan dilakukan ini tidak pernah sia-sia, tetapi selalu memperoleh segala sesuatu yang baik. Karena Allah terlebih dahulu menyediakan dan Allah memberikan janji yang selalu baik untuk keberhidupan kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyadari akan kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam keberhidupan kami. Tidak terbatas kasih-Mu ya Tuhan, terkhususnya dalam setiap penyertaan yang telah kami terima pada hari ini. Belajar dari firman Tuhan, bagaimana Lut, orang Moab, dikasihi Tuhan. Dia adalah orang yang berbeda. Tetapi Tuhan tetap mengasihinya dan memberi ia kasih karunia melalui orang yang bisa Tuhan beri perantara, yakni Boas. Ya Tuhan yang baik, ajarkanlah kami selalu untuk selalu berpegang kepada Tuhan. Bukan karena kami sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi karena kami yakin dan percaya Tuhan memanggil kami untuk memakai kami dimanapun kami berada. Maka oleh karena itu ya Allah, ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur. Berkatilah kami dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Hanya kepadamu kami berserah dan kami memohon atas penyertaan-Mu yang baik. Kepadamu kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan perenungan pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.